Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena ada sesuatu dan sesuatu sehingga keluar. Apa yang harus disampaikan ya Allah? Yang saya ingat hari ini hanya satu hal, bahwa wallahu alam, tapi sepertinya bencana besar itu semakin cepat atau segera datang mungkin ya, wallahu alam. Saya harap seluruh mujahid dari tempat kalian masing-masing untuk segera mempersiapkan diri dan berangkat menuju Palestina, wallahu alam. Dan ya, sepertinya Indonesia akan terbakar ya, apinya mungkin sampai batas Yaman mungkin. Kemarin saya lihat ada orang jadi kayu-kayu gelondongan yang bikin banjir itu diambil warga, bangun rumah. Tapi kayaknya lebih bagus kalau bangun kapal, soalnya nggak lama lagi terbakar Indonesia. Jadi bagus bangun kapal sih sebenarnya. Kapalnya harus sampai ke minimal Yaman, karena kayaknya apinya sampai Yaman. Ya, wallahu alam. Siapapun yang mendengar dan siapapun yang percaya. Tapi ya begitulah, kalau Allah menginginkan kita hidup ya kita akan hidup. Cuman tetap aja usaha itu ada gitu. Inilah yang selalu buat saya sangat tidak senang dengan ulama-ulama yang mendiamkan kezaliman, yang tidak mau berperang karena takut mati dan cinta dunia. Jadi itu nggak nyambung ketika kamu bilang bersabar ketika dizalimi. Padahal dalam ayat Al-Quran itu Allah nggak akan berubah satu kaum sebelum kamu itu merubahnya gitu. Nggak akan nyambung kalau kalian mengatakan Allah menyuruh kamu bersabar atas kezaliman, kan? Jadi ada hukum-hukum yang udah Allah tetapkan, dimana kamu berjuang untuk itu. Salah satunya itu hukum-hukum Allah, keadilan. Ketika pembunuhan terjadi ada hukum qisas. Ada yang mencuri, ada yang potong tangan. Ada yang berzina, ada yang dicambuk. Nah, hukum-hukum ini harus ditegak gitu. Ini batas-batas yang telah Allah tetapkan. Kalau nggak dilaksanakan ya hancur, muka bumi itu hancur. Sekarang lihat sendiri wujudnya. Makanya itu nggak akan nyambung ketika kamu mengatakan ketika Allah menyuruh berusaha untuk mengubah dirimu, tapi kamu nggak mau memerangi kezaliman, kan nggak nyambung kan? Justru nyambung ketika memerangi kezaliman, karena itulah bentuk merubah suatu kaum. Memerangi kezaliman itu bentuk perubahan. Kan kezaliman kan jelas membawa keburukan. Bagaimana kalian mau merubah diri kalian sendiri kalau kalian tidak mau memerangi orang yang melakukan keburukan? Lucu kan? Mereka bilang kalian nggak baca Al-Quran kayaknya, atau kalian tidak memahami Al-Quran gitu kan? Allah sudah bilang perangi sampai fitnah terhadap agama itu hilang, atau kecuali terhadap orang yang zalim. Berarti memang memerangi kezaliman itu adalah kewajiban. Itulah bentuk perubahan diri kamu sendiri. Ketika kamu menolak yang namanya keburukan yang telah Allah tetapkan itu buruk gitu. Ya, wallahu alam. Apa ya? Jadi kemarin kita mungkin sudah viral ya. Sebenarnya udah viral belum? Pak Anies sudah datang ke sana kayaknya. Yang masjid yang nahan gelondongan kayu itu pesantren kayaknya ya. Warga situ bilang kalau nggak ada itu kampungnya terhempas ya pasti. Untung ada masjid itu. Kalau secara ilmiah pasti kita bilang ya kan, memang masjidnya kokoh kan. Kalau bangunannya nggak kokoh pasti nggak akan begitu. Tapi secara ilmiah ini juga bisa dijelaskan dengan Al-Quran. Karena kan Allah bilang kerusakan itu dari tangan kita sendiri kan. Bukti bahwa mereka tidak korupsi kan. Makanya bangunannya kokoh kan. Karena mereka nggak korupsi. Bangunannya dibangun dengan semen yang nggak dikorupsi, bangunan yang nggak dikorupsi. Jadi bangunannya mampu menahan golongan kayu. Secara saintifik ya maksudnya.
walau alam kalau misalnya juga ada malaikat-malaikat Allah yang sering bernaung di sana karena banyak orang yang mengaji atau berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Tapi ingatlah selalu bahwa Al-Quran itu nggak akan pernah tegak kalau anak-anak di Gaza masih dibantai. Dan hukuman kita ini belum selesai. Saya sudah bilang, dari setahun yang lalu saya bisa bilang, oh itu kalau marah menakutkan, tapi kalian lebih nunggu mati karena bencana daripada mati karena berperang kan. Salah siapa? Salah diri kita sendiri kan. Kamu yang tidak mau percaya dan kamu yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, kamu yang merasa benar dengan diri kamu sendiri. Meskipun saya penasaran dan sebenarnya pasti ada ulama-ulama awal ya yang menciptakan untuk bersabar dengan kezaliman ini, pasti ada tuh. Sampai-sampai rakyat Indonesia itu kayak gini. Dimanfaatkan untuk kejahatan. Masih kebayang tuh mahasiswa yang diinjak-injak itu. Juga aktivis-aktivis lingkungan yang di Flores juga kan. Itu kan bagaimana sih gantung diri kayak gitu. Orang tuh kalau gantung diri tuh nggak harus pakai kursi kan, baru kursinya ditolak. Kenapa? Karena tubuh manusia itu punya semacam keinginan untuk tidak mati. Makanya kalau gantung diri tuh harus nggak napak tama, nggak harus nggak napak tama lah gitu, pakai bangku atau sejenisnya. Karena tubuh kamu kan berusaha untuk hidup. Karena memang Allah menciptakan kita untuk berjuang sampai Allah memanggil gitu kan. Jadi Allah ciptakan tubuhmu untuk berjuang untuk hidup. Makanya aneh kalau gantung diri kakinya nyampe ke tanah, kelipat malah. Secara fungsi fisiologis tubuh kan nggak mungkin kan, karena fisiologis tubuh punya keinginan terakhir untuk hidup. Jadi saya selalu kebayang di saat nanti kita bakal satu Indonesia juga dipanggil semua, karena prajurit pemerintah Wakanda itu melakukan pembunuhan terhadap aktivis-aktivis, apakah aktivis lingkungan. Kayaknya banyak aktivis lingkungan yang mati ya. Kemarin saya baru lihat videonya, banyak sekali aktivis lingkungan yang mati. Karena pelakunya ya pemimpin kamu. Presiden Wakanda, pelakunya sih cerita Wakanda ya. Tapi saya nggak tangkap juga ya Allah. Alhamdulillah. Saya nggak suka di penjara. Ya lebih baik panggil Allah aja daripada penjara ya Allah. Tapi sudahlah, kalau banyak juga ulama-ulama kita yang udah masuk penjara kan, dibui karena mereka sedang memperjuangkan hak-hak orang-orang atau warga sekitar, masyarakat sekitar. Itulah ustadz-ustadz yang benar, ulama-ulama yang benar tuh kayak gitu, memperjuangkan hak-hak dia. Karena Allah nggak akan berubah satu kali sebelum kamu itu merubahnya. Kalau udah jelas dalam Al-Quran. Makanya lucu ketika kalian nggak mau memerangi kezaliman, itu justru melanggar Al-Quran gitu. Al-Quran apa yang kalian baca itu Al-Quran apa? Saya nggak ngerti. Tapi ya sudahlah. Jadi saya harap Mujahid segera berangkat ke Palestina, karena Indonesia akan terbakar. Mungkin apinya sampai Yaman. Jadi buat perahu yang bisa bertahan sampai ke Yaman. Ya kalau kalian punya bacaan-bacaan penguat yang kalian percayai, semoga Allah menyelamatkan kalian. Jadi berita tentang buruknya pengerusakan lingkungan di Indonesia itu udah sampai internasional kayaknya. Udah banyak kayak aktivis luar, aktivis internasional yang kemudian bicara tentang Wakanda. Berarti emang bencana untuk negara ini udah semakin dekat. Karena udah keluar negeri kan, berarti memang udah dekat. Karena Allah nggak akan menimpakan suatu bencana kalau belum dikabarin dulu keburukanmu itu, belum dikabarin. Jadi dikabarkan dulu keburukanmu nih, keburukanmu kayak gini nih, baru ditimpakan bencana. Jadi nanti skalanya ini bakal menjadi skala internasional nanti. Allah alam apakah ini yang akan menjadikan kekurangan makanan. Jadi Allah akan mencabut nikmat bumi supaya bumi itu tidak menumbuhkan makanan. Dan nanti kita akan merasakan apa yang dirasakan rakyat Gaza. Kesulitan air, kesulitan makanan, dan kematian di mana-mana. Allah alam. Maka saya harap umat muslim segera bersatu. Waktunya semakin dekat. Segeralah kumpulkan seluruh harta dan kemampuan kalian untuk memerangi Zionis laknatullah. Kalau kalian melihat betapa beratnya siksa neraka itu,
pisau dapur pun kamu ambil itu, terus kamu berenang ke Palestina untuk membunuh satu Zionis yang menggunakan senjata. Untuk Zionis yang civilians yang tidak menggunakan senjata harus keluar dari tanah Syam. Dan ada juga yang berkata ke Israel tapi membela Palestina. Saya harap bisa dimusyawarahkan untuk kepada orang-orang Palestina sendiri. Dan di Palestina itu bukan cuma Muslim ya, bukan cuma putih, hitam putih, Kristen, Yahudi dan Nasrani, semua orang Palestina. Jadi mereka yang berhak untuk memusyawarahkan itu. Tapi mengeluarkan Zionis dari tanah Syam, yang mendukung Zionis civilians, yang mendukung Zionis untuk melakukan pembantaian di Gaza harus keluar dari tanah Syam. Dan ini saya tidak mau hal yang seperti ini, saya nggak mau musyawarah. Yang ini harus umat Muslim yang laksanakan. Jadi segeralah lakukan. Kayaknya akan menjadi sesuatu yang terdengar gila sebenarnya. Kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, kenapa saya terlihat seperti orang gila sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Ketika melihat bencana, kalian harus paham bahwa kekuasaan Allah itu besar, sesuatu yang gak bisa kamu hindari. Apalagi kalau kamu penyebabnya. Kan memang Allah gak pernah menimpakan suatu bencana kalau bukan karena kamu sendiri ya kan. Karena kezaliman kamu sendiri, kebodohan kamu sendiri. Itulah pengurusakan hutan yang gila-gilaan. Inilah saatnya untuk menyadarkan diri bahwa kita berada di jalur yang salah. Dan untuk memperbaiki kesalahan itu, pertama adalah mengumpulkan semua kekuatan apapun yang kamu miliki, kumpulkan semuanya dan perangi akar kezaliman ini. Perangi, bersatu dulu satu tempat. Di Palestina mungkin bisa bersatu kan. Di bawa pisau dapur aja kayaknya, berenang ke Palestina. Gak bakal mati konyol kok. Yang bilang mati konyol di Palestina itu cuma orang-orang yang cinta dunia dan takut mati dia bilang kita kalau ke Palestina mati konyol, takut mati dia. Gak usah percaya. Jangan percaya saya sama Tuhanmu, Allah itu maha besar. Sama seperti super truck. Kemarin kan ada super truck ya, mungkin dia kelamaan nunggu situ, gak tahan dia, ditabrak lah itu Zionis. Meskipun dia syahid, tapi beberapa mobil truk itu bisa masuk pada saat dia menabrak ke Zionis itu, meskipun dia juga syahidnya. Apakah itu disebut mati konyol? Kan enggak kan, ini kan berjuang kan, dan ada truk yang masuk. Ini saatnya untuk memerangi kezaliman ini. Akar kezaliman ini harus dicabut sebelum palantir terjadi. Aduh, tapi ya Allah, bisa jadi kehendak Allah di luar terjadi sebelum palantir itu. Dan kalau memang bencana besar yang akan ditimbulkan oleh orang-orang rakus di Indonesia itu yang akan menyebabkan kerusakan fatal di seluruh bumi. Jadi kita bumi satu daratan ya, kita ini kena semuanya. Jadi kalau lingkungan Indonesia rusak parah, itu bakal ke negara lain juga gitu. Jadi Indonesia ini akan jadi penghinaan besar-besaran nanti secara internasional ketika bencananya muncul ya. Wallahu alam. Maka tidak ada yang lebih menjadikan daripada orang-orang bodoh yang mau dimanfaatkan untuk kejahatan. Jelas perintah Allah memerangi kezaliman itu jelas, tapi kalian lebih senang menjadi orang yang bodoh dan bersabar dan pengecut ya, bukan bodoh sebenarnya, lebih tepatnya pengecut memang. Jadi bersabar itu kalau kamu udah berusaha ternyata Allah tetap yang lain, itu di situ sabar. Bukan berarti ketika dizalimi diam, enggak. Itu bukan ajaran Islam, itu kayaknya ajaran siapa yang kemarin terkena Mahatma Gandhi kali ya. Jelas itu bukan ajaran Islam itu. Yang menyabar kezaliman itu bukan. Saya lupa siapa. Tapi itu ada ajaran orang yang seperti itu ada. Tapi itu bukan Islam. Karena Islam itu berjuang, berusaha memerangi kezaliman itu Islam. Memerangi kezaliman itu Islam. Memperjuangkan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain itu Islam. Jadi orang-orang bodoh yang mau dizalimi itu bukan Islam ya. Gak tahu dari mana ilmunya, yang jelas ilmunya itu pasti bukan dari Al-Quran ya. Gak tahu dari mana itu. Gak tahu juga saya. Aduh, Allah alam. Bahas apa lagi Allah. Ya, setelah persiapkan diri kalian untuk segera berangkat. Bencana besar semakin dekat. Allah alam.